Jumpa kembali bersama channel kesayangan kita, Cerita Bersama Wawan. Channel yang membahas tentang lika-liku berbudidaya udang fanami di Indonesia. Baiklah, jangan lupa di like, komen, serta subscribe bagi Anda yang menyukai channel saya dan menganggap bahwa channel saya bermanfaat untuk perkembangan budidaya di Indonesia. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara berbudidaya dengan baik, yaitu mempersiapkan lahan tambak sebelum kita tebar udang, dan apa-apa saja yang perlu dilakukan yang disiapkan untuk bahan-bahan agar nanti SR kita pada saat berbudidaya mencapai di angka 90%. Nah, kebetulan kali ini petak tambak saya ada dua. Yang satu sedang saya keringkan dan yang satu sudah diisi air. Oke, kita simak apa-apa saja yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan air yang siap ditebar benur. Di video kali ini saya akan menunjukkan itu petak tambak yang belum diisi air. Nah, ini petak tambak yang sudah diisi air di ketinggian 100 cm. Dan apa saja yang perlu kita berikan pada saat kita mempersiapkan air agar nanti pada saat tebar airnya sangat bagus untuk udangnya. Nah, hal-hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, diupayakan petak tambak ini kering seperti ini contohnya. Ini sudah saya keringkan selama 4 hari. Kebetulan itu masih ada air. Air itu adalah semalam kebetulan hujan deras. Jadi air yang ada di dalam petak tambak sini adalah air hujan, bukan air sisa dari siklus ataupun air dari masuk dari pembuangan. Nah, konstruksi tambak saya kebetulan seperti ini. Ini kemarin berlumut dan sudah saya bersihkan. Biasakan setelah selesai siklus, segala sesuatu yang ada di dalam tambak seperti kincir, paralon-paralon, kabel-kabel itu dibersihkan dahulu dengan cara kita sikat. Itu bertujuan agar sisa-sisa yang negatif-negatif yang ada pada siklus yang lalu tidak ada lagi di siklus kedepannya. Nah, seperti ini pada wheel saya atau kincir, saya lepas pelampungnya, saya sikat, saya jemur, dan saya periksa apakah olinya sudah berkurang atau masih tetap. Diupayakan setiap satu siklus kita selalu periksa oli dari gearbox, karena ditakutkan nanti olinya sudah berkurang, kita tidak tahu. Nanti di saat budidaya berjalan, kincirnya rusak, kita susah untuk memperbaiki. Oke, kali ini saya akan membahas apa saja yang perlu kita lakukan. Yang pertama adalah keringkan petak tambak minimal 3-4 hari. Setelah dikeringkan lalu dibersihkan. Terbalik, dibersihkan dulu lah, baru dikeringkan minimal 5 hari. Tujuannya agar kering, virus itu bisa mati apabila panas. Ingat, dicatat virus bisa mati apabila suhu panas. Jadi berbeda dengan bakteri. Yang kedua adalah tebarkan kaporit ya sebanyak 5-10 ppm tergantung selera. Semakin sedikit berarti semakin biayanya tidak juga banyak. Ini saya lakukan sebanyak 5 ppm. Jadi pada petak tambak ini 250, jadi saya berikan sekitar 10 kilo kaporit. Cara penebaran kaporit pun ditebarkan dulu kaporitnya, jangan diisi air dulu. Itu yang saya lakukan. Kebanyakan dari beberapa petambak itu isi air dulu baru dikasih kaporit. Tetapi yang saya lakukan adalah setelah ini kering, besok saya tebarkan kaporit rata sebanyak 10 kilo.
5-10 kilo saya letakkan di dalam ember, lalu saya siramkan di sudut-sudut yang tambak-tambak, di dalam tambak khususnya, dan pelaksana tambak. Setelah itu baru saya isi air. Berarti kaporit dan isi air. Jangan terbalik, isi air dulu baru kaporit, tetapi yang benar adalah di kaporit dulu baru diisi air. Nah, langkah yang ketiga adalah pada saat air sudah posisi, nah ini seperti ini contohnya, itu yang kering ya. Ini kita berandai-andai apabila air sudah mencapai ketinggian 100, ini kebetulan ketinggian 100, jadi kaporit ya ditebar dulu, setelah dikeringkan baru isi air. Nah ini setelah air isi ketinggian 100 cm, maka kita tebarkan omya sebanyak 1 karung. 1 karung itu sekitar 40 kilo ya. Nah ini sudah saya tebarkan omya. Diupayakan pada saat penebaran omya itu kincir kita hidupkan, agar kita tidak usah repot-repot keliling. Jadi penebaran omyanya cukup kita tebar di depan kincir pada saat kincir hidup. Nah, pertanyaannya adalah berapa waktu kincir kita hidupkan untuk agar omya ini tersebar dengan rata. Omya bisa diberikan air atau langsung ditabur, itu tidak menjadi masalah. Jadi berikan omya pada saat air sudah tinggi 100 cm, hidupkan kincir dan berikan di depan kincir. Nanti akan diaduk sendiri. Kincir yang dihidupkan adalah 1, 2 di sudut sini dan di sudut sana. Nanti akan diputar oleh arus kincir. Yang kedua adalah di air ini kan masih ada kandungan kaporit. Jadi kandungan kaporit itu sifatnya dia memuai. Jadi kandungan kaporit kalau tidak kita kincir, maka dia secara alamiah akan memuai sendiri. Itu membutuhkan waktu sekitar 7 hari netral. Nah, kalau cara instannya adalah saya akan menghidupkan kincir 1 hari saja selama 6 jam. Nanti akan saya hidupkan kincir. Ini coba saya praktekkan. Ini kemarin baru saya tabur omya, dan ini saya ingin agar kandungan kaporitnya cepat terlarut atau cepat hilang. Oke, baiklah. Nah seperti ini, saya akan membiarkan kincir ini hidup selama 6 jam dalam 1,5 hari. Nah, tujuannya agar kandungan kaporitnya cepat hilang. Tujuannya adalah apabila kandungan kaporitnya atau residunya sudah hilang, maka pito dan zooplanktonnya akan tumbuh. Nah, ini air baru saya isi tetapi sudah berwarna. Nah, teman-teman perlu teliti bahwa ini adalah plankton kamuflase. Plankton kamuflase itu plankton ini akan cepat mati. Biasanya kalau di persiapan pada saat sudah air full, maka akan timbul klekap. Nah, klekap ini adalah sisa dari plankton-plankton yang mati. Pertanyaannya, sampai kapan kita menunggu air agar siap untuk ditebar? Agar tidak perlu panjang lebar, setelah isi air 100 cm, ini kita biarkan dulu selama 1 minggu. Biasanya setelah 1 minggu nanti akan ada pito dan zoonya, dan warna airnya pun akan berubah menjadi bening. Seperti ini kan airnya sangat hijau. Apakah ini sudah siap untuk ditebar? Belum jawabannya. Tetapi apabila sudah 1 minggu, nanti air ini akan drop dan dasar tambaknya akan kelihatan. Nah, di saat itulah sebenarnya sudah siap tebar. Karena jangan sampai sudah ada udangnya, airnya drop. Tetapi yang baik adalah air ini kita biarkan drop dulu, biarkan plankton pito atau tumbuh-tumbuhan itu mati. Yang tinggal sisa zooplankton atau plankton-plankton yang sifatnya hewani. Nah, seperti ini kita lihat di dalam air ini belum ada jentik nyamuk ataupun hewan-hewan air yang lainnya, karena di dalam air masih terkandung kaporit yang cukup tinggi. Jadi kita biarkan dulu kandungan residu kaporitnya hilang dengan cara kita percepat kincir selama 6 jam. Berarti setengah hari. Cukup itu saja. Selanjutnya tidak usah dikincir kembali. Yang kedua, apakah
selama menunggu benur, kincir perlu kita hidupkan? Jawabannya adalah kalau yang saya lakukan tidak perlu. Kecuali apabila pada saat penebaran, kincir kita hidupkan. Karena benur datang itu dalam kondisi lemah dan hidup dalam kondisi dipuasakan atau di kantongan itu biasanya diberikan suhu di angka 23. Biasanya kalau kita temukan pada saat kita tebar, biasanya air kantongan dingin. Nah, jadi benur posisi kelaparan. Jadi pertanyaannya adalah apakah pada masa persiapan kincir harus selalu dihidupkan? Tidak. Pada saat belum tebar, kincir tidak apa-apa dimatikan. Itu juga menghemat dari biaya listrik kita. Tetapi pada saat tebar dan setelah tebar, kincir wajib kita hidupkan. Nanti ini akan saya tebar sebanyak 250.000 ekor, ukuran kolam 1200. Berarti pada saat tebar dan setelah tebar, ini akan saya hidupkan 2 kincir saja. Tidak saya hidupkan semua kincirnya. Jadi hanya itu yang bisa saya bagi, persiapan apa saja yang saya siapkan apabila untuk menjelang tebar. Semoga video saya bermanfaat dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Salam sehat selalu dan profit untuk pembudidaya udang fanami. Assalamualaikum.